Kompas Malam didukung oleh stok tak kunjung datang, warga hadang truk pengangkut BBM di Kabupaten Karo. Sejumlah kecamatan di Aceh masih belum terjangkau bantuan. Gubernur Aceh khawatir banyak korban banjir meninggal karena kelaparan. Pencarian 3 korban longsor di Bandung Barat terus dilakukan. Proses evakuasi korban dilakukan secara hati-hati karena kondisi tanah masih labil. Halo, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani akhir pekan Anda. Inilah Kompas Malam selengkapnya saudara. Warga 3 Binanga Kabupaten Karo menghadang truk BBM. Penghadangan dipicu stok BBM di daerah ini tak kunjung datang. Kelangkaan BBM sejak sepekan terakhir membuat ratusan warga yang tengah mengantre di SPBU 3 Binanga menghadang truk pengangkut BBM yang hendak melintas ke arah Kutacane Aceh. Sulitnya pasokan BBM akibat jalur darat di sejumlah daerah terputus. Pemerintah setempat memastikan stok BBM di Sumatera masih dalam keadaan aman, namun terjadi keterlambatan akibat akses terputus longsor dan banjir. Dan setelah kita cross check juga dari mobil tangki bahwa itu bukan jatah SPBU 3 Binanga. Jadi kita memberikan pengertian kepada masyarakat kita dan mengkonfirmasi bahwa memang untuk jatah pasokan BBM di 3 Binanga sedang dalam perjalanan. Jadi kita berikan pengertian kepada masyarakat kita supaya lebih tenang menunggu. Prajurit Yonif 854 Dharma Kersaka mendistribusikan bantuan ke sejumlah desa yang masih terisolasi di Kecamatan Rusip Antara, pemukiman Pame akibat banjir dan tanah longsor yang melanda daerah itu. Distribusi bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Eri Marhulis Simanjuntak merupakan upaya percepatan penanganan darurat pasca bencana di wilayah Aceh Tengah. Bantuan kemanusiaan tersebut terdiri dari makanan siap saji, perlengkapan bayi dan ibu hamil, obat-obatan, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. TNI Angkatan Udara kembali melaksanakan misi airdrop untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Pesawat C-130 Hercules menerjunkan bantuan bagi masyarakat di drop zone Blang Kejeren Aceh. Pesawat lepas landas dari Lansuwondo Medan membawa 36 bundle low cost low altitude yang berisi bantuan kebutuhan mendesak. Penerjunan dilakukan untuk memastikan bantuan dapat segera diterima masyarakat di daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sepekan lebih bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Para korban harus menghadapi kenyataan pahit karena belum meratanya bantuan yang diterima. Demi bertahan hidup, mau tak mau, mereka berjalan kaki selama berjam-jam untuk menjemput bantuan. Kakinya cari makan ini ya. Begitu jauh pertemuan jalannya. Berkilometer biar bisa makan. Tanpa alas kaki, ratusan warga di Kecamatan Sitahwis, Tapanuli Tengah menempuh perjalanan berat selama berjam-jam dari Tapanuli Tengah ke Tapanuli Utara.
Daerah mereka yang masih terisolasi dan minim bantuan membuat mereka mau tak mau menjemput bantuan. Licinnya lumpur dan kerasnya batu-batuan di tanah sudah tak terasa lagi. Bagi para penyintas, setiap langkah dan lelah mereka ada doa dan harapan untuk bisa membawa pulang apapun demi keluarga mereka bisa bertahan hidup. Jemput. Oh, selalu menjemput. Iya, Kalau nyampe ke desa kita belum ada. Belum ada. Yang dari helikopter. Oh, dari helikopter pernah. Pernah. Cuman spermi. Dapat apa ibu tadi? Iya, beras sampai kutinggalkan anak bayiku kembar. Dengan ibu siapa bu nama ibu? Marni Panggabean. Aku sekarang butuh kali susu. Hal serupa juga dilakukan warga dari Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah. Akibat akses jalan yang terputus longsor, demi mencari beras, warga terpaksa jalan kaki sepanjang 4 hingga 8 km. Medan yang dilalui pun tak mudah karena harus menerobos sejumlah titik longsor, melewati hutan dan bukit yang terjal. Terkadang selama perjalanan itu mereka memungut sisa-sisa kayu yang ada untuk memasak lantaran krisis gas. Nggak ada gas cari semak-semak. 4 atau 3. Ini kemari cari apa bang? Cari beras bang. Udah 2 hari nggak ada beras bang. Minta bang kan sama tetangga kan. Ini rencana di mana ada beras bang? Tujuannya? Dari rumah rencana kan ke kampung sini. Nggak ada di sini, katanya di Koyon ada bang kan. Cek ke Koyon dulu. Banyaknya korban bencana banjir dan longsor di Aceh yang belum tersentuh bantuan karena terkendala akses membuat Gubernur Aceh khawatir jika akan banyak korban jiwa pasca bencana karena kelaparan. Ia meminta kepada tim penanganan bencana Aceh segera menerobos dan mengirimkan bantuan kepada korban banjir yang masih terisolasi. Kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Ya, membimbangkan. Ada mati, bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan Pak? Seperti itu. Instruksi Bapak langsung kepada jajaran? Saya jajaran semuanya, termasuk KRISI, kerja aktif, supaya dapat tersalur sembako kepada mereka-mereka yang cukup membutuhkan. Sudah lebih dari sepekan bencana banjir dan longsor di Sumatera berlalu. Hingga saat ini, upaya distribusi bantuan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Meskipun akses masih jadi kendala. Tim Liputan Kompas TV. Pasca banjir, layanan rumah sakit di Aceh Tamiang lumpuh total. Ditargetkan 3 hari ke depan operasional rumah sakit kembali normal. Akibat banjir bandang yang menerjang Aceh Tamiang, layanan kesehatan lumpuh total. Salah satunya RSUD Muda Sedia di Aceh Tamiang. Saat ini upaya pembersihan sedang dilakukan. Ditargetkan dalam 3 hari ke depan, unit gawat darurat di rumah sakit ini sudah mulai aktif kembali. Sementara itu, tenaga kesehatan sudah dikirimkan untuk keliling ke posko-posko dan memberikan pelayanan kesehatan bagi warga korban banjir. Tadi harapan dalam 2-3 hari ke depan ini sudah bisa bersih, maka segera kami buka UGD. Maka kami akan buka pelayanan di sini untuk penanganan emergensi di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan ada juga di sini Direktur RSUD Adam Malik, perpanjangan tangan dari Kemenkes, nanti akan mensupport alat-alat darurat seperti radiologi portable, ya dok ya, alat-alat laboratorium untuk kami konsentrasikan di ruangan UGD yang sudah dibersihkan ini. Sudah 12 hari warga desa Balai Panah Kecamatan Juli bertahan di tenda pengungsian. Mereka masih membutuhkan selimut maupun alas tidur yang layak. Inilah suasana warga Balai Panah yang masih bertahan selama 12 hari di tenda pengungsian. Mereka tidur hanya beralaskan terpal. Selain didominasi lansia, banyak juga anak-anak di sana yang membutuhkan selimut maupun kelambu. Warga juga berharap pada pasokan air bersih serta alas tidur yang layak karena kondisi tenda mereka terbuka dan seadanya.
Soal untuk mengetahui bagaimana penanganan warga yang terdampak bencana banjir dan longsor hingga hari ini, ada jurnalis Kompas TV, Rizka Devi dan Nova Misdayanti dari pengungsian di Biren. Kemudian ada juga Mutia Fatia Erlison dan Iwan Sudirja di Banda Aceh. Kita ke Rizka terlebih dahulu. Selamat malam, Rizka. Bagaimana saat ini, Rizka, kondisi para pengungsi di sana? Tim kesehatan yang keliling sudah bisa menjangkau ke wilayah itu? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Benar sekali di pasca terjadinya banjir di Kabupaten Biren sendiri ada 17 kecamatan yang terdampak dan saat ini ada 109 titik pengungsian yang tersebar begitu. Dan di tempat saya melaporkan ini di Kecamatan Juli ada 4 titik pengungsian. Salah satunya adalah titik pengungsian Balai Panah seperti yang bisa dilihat kalau bisa saya tunjukkan. Ini merupakan gambaran pengungsian yang terletak di Balai Panah di Kecamatan Juli. Saat ini memang warga di sini sudah bertahan di pengungsian sampai 12 hari begitu dengan penerangan seadanya. Bisa dilihat saat ini memang listrik masih belum pulih begitu. Jaringan komunikasi juga masih belum pulih. Sementara kalau dilihat di sini rata-rata warga yang masih bertahan di sini ada 2.500 pengungsi yang memang rumahnya ini hanyut dan juga tertimbun lumpur begitu. Seperti informasi yang kami peroleh dari kecil setempat ini menyebutkan bahwa di Desa Balai Panah ini sendiri ada 56 rumah yang hanyut dan juga 9 rumah yang tertimbun lumpur begitu. Sementara kalau kita melihat kondisinya di sini memang masih dengan logistik yang seadanya begitu dan juga untuk makan juga masih seadanya. Warga di sini juga mengaku saat ini kebutuhan yang paling mendesak adalah pakaian, kemudian juga selimut dan kasur, kemudian juga kebutuhan bayi begitu. Mengingat di sini memang di kamp pengungsian ini didominasi oleh anak-anak dan juga lansia. Sementara juga air bersih ini juga menjadi kebutuhan yang memang saat ini urgent begitu. Sementara untuk kondisi kesehatan ini melihat memang karena kebutuhan air bersih ini juga cukup terbatas, kesehatan mulai terganggu begitu. Mulai dari anak-anak ataupun orang dewasa yang terserang gatal-gatal, kemudian batuk-batuk hingga diare begitu. Sementara untuk tim medis di sini memang sudah tersebar begitu. Untuk posko tim medis ini dibuka mulai dari pagi kemudian sampai sore. Sementara untuk malam ini warga bisa mengunjungi puskesmas yang ada di Desa Balai Panah ini. Sementara juga kalau kita lihat kembali bagaimana kemudian apa yang menjadi kebutuhan mendesak di sini, kalau kita lihat ini keluarga saat ini juga mengatakan bahwa hunian sementara ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak begitu. Mengingat memang ini bagi warga muslim ini memang sudah mendekati Ramadan dan juga hari raya. Mereka sangat berharap bahwa mereka bisa punya rumah untuk pulang. Mengingat memang masyarakat di sini didominasi oleh mayoritasnya warga yang sudah kehilangan rumahnya. Mereka bercerita mereka tidak tahu akan pulang kemana. Mereka kehilangan penghidupan yang layak, mulai dari kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, dan juga anak-anak mereka tidak bersekolah begitu. Mereka juga berharap bahwa hunian sementara ini dapat dibantu oleh pemerintah setempat dan juga mereka mengaku bahwa tidak mungkin akan tinggal di posko pengungsian ini untuk waktu yang tidak dapat ditentukan atau bahkan berbulan-bulan. Sementara kalau kita lihat secara lebih besar, ini memang di Biren kerusakan infrastruktur ini cukup berdampak. Ada 36 jembatan rusak di sini dan juga ada 20-an jalan yang rusak. Sementara kerusakan infrastruktur ini juga sangat berdampak terhadap logistik begitu. Kemudian logistik ini sulit untuk didistribusikan, obat-obatan dan juga proses evakuasi ini masih sulit dilakukan. Sampai saat ini masih ada 8 desa yang masih terisolir dan sulit untuk didistribusikan bantuan. Sementara juga kalau kita lihat perputaran ekonomi, ini kalau dari pantauan kami memang saat ini proses jual beli di sini lumayan terhambat begitu. Mengingat memang stok sembako juga menipis begitu. Kalaupun ada, harganya ini melambung tinggi begitu. Menurut pengakuan warga, ini memang untuk sembako sulit begitu. Sementara juga untuk BBM terbatas. Begitu, Ibrahim. Masih ada 2 desa yang terisolasi di Biren dan warga juga kini khawatir bagaimana masa depan mereka. Mereka butuh hunian sementara. Dari Biren kita bergeser ke Banda Aceh. Kita temui ada rekan Mutia. Mutia, bagaimana kondisi warga di Banda Aceh? Kebutuhan mereka sudah terpenuhi di sana? Pantauan kami memang dari warga Banda Aceh sendiri tidak terlalu terdampak untuk banjir, namun di sini proses logistiknya sedang diusahakan untuk langsung sampai ke daerah-daerah yang terdampak banjir parah, khususnya di daerah-daerah prioritas.
Nah, berdasarkan juga dari hasil pantauan kami Ibrahim yang berada di Lanut, di SIM Sultan Iskandar Muda, distribusi bantuan korban banjir Aceh itu terus digencarkan. Bahkan dari gubernur sendiri itu menegaskan untuk terus menggencarkannya lebih cepat lagi dengan logistik-logistik yang ada. Dan juga terkait dengan logistiknya sendiri dilakukan secara simultan dan juga terus-menerus, dan jenis logistik yang didonasikan itu didistribusikan baik itu melalui jalur udara maupun jalur udara. Jadi dari jalur udara sendiri itu menggunakan pesawat berbadan kecil dan juga menggunakan helikopter. Di beberapa daerah yang memang sudah ada bandar udaranya, itu menggunakan pesawat Hercules bersama dengan anggota TNI yang ada di sana. Sedangkan untuk daerah-daerah yang masih terisolir dan sulit dijangkau melalui jalur udara itu diturunkan melalui helikopter begitu. Nah, selain daripada itu, Ibrahim, jenis bantuan dan juga logistik yang dikirimkan itu ada beberapa, yaitu seperti makanan pokok dan juga kebutuhan dasar sembako. Selain dari itu juga hygiene kit, dan juga kebutuhan untuk kelompok rentan seperti untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan juga anak-anak. Nah, seperti kita ketahui juga, berdasarkan dari informasi yang kami dapat dari Dinas Kesehatan Aceh, bahwasanya ada 7 rumah sakit yang tidak bisa beroperasi, yaitu ada dua rumah sakit pemerintah dari Kabupaten Aceh Tamiang dan juga Aceh Utara, dan juga 4 rumah sakit swasta lainnya, yaitu berada di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan juga Langsal. Sangat sulit untuk beroperasi karena masih terendam banjir, dan juga hal itu masih tidak bisa dimaksimalkan karena keadaan mereka yang tidak memungkinkan. Namun pada kondisi di lapangan sendiri banyak sekali kelompok-kelompok rentan yang sudah terjangkit penyakit, yang juga hal ini dari informasi yang kami dapatkan dari seorang dokter yang bertugas di sana, yaitu penyakit menular saat ini, yaitu penyakit kulit berupa kutu air dan juga luka-luka ya karena mereka tertusuk paku begitu. Karena seperti yang kita lihat juga informasi yang kami dapatkan bahwasanya memang banjir sudah mulai surut, namun lumpur mereka masih tertimbun dengan lumpur yang begitu tebal begitu. Nah, selain daripada itu juga penyakit yang mereka alami dari beberapa informasi yang kami dapatkan, yaitu penyakit ispa seperti batuk, pilek, sesak, kemudian juga penyakit demam yang baik itu terinfeksi dari virus dan juga bakteri. Namun ditakutkan bahwasanya demam ini berasal dari demam DBD, namun ini juga masih berdasarkan dari hasil pantauan kami. Penyakit lain yang memang sedang diderita beberapa pengungsi lainnya, yaitu penyakit lambung, diare, dan juga penyakit bawaan seperti hipertensi dan juga ADN begitu. Ini menjadi PR karena sudah lebih dari 10 hari soal kesehatan warga menjadi prioritas tentunya dari Kementerian Kesehatan dan juga tim medis yang ada di sana. Terima kasih Mutia untuk laporan Anda langsung dari Banda Aceh. Sebelumnya Rizka Devi, terima kasih dari Biren. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga kesehatan di sana. Usai jeda, Saudara, Kompas Malam kembali dengan informasi demi mendapat bantuan. Warga desa rela berjalan 6 km ke Tapanuli Utara untuk jemput bahan makanan. Saudara, tim SAR berhasil menemukan jenazah korban tertimbun longsor di Desa Pagaran Lambung 1 di Tapanuli Utara setelah 10 hari tertimbun. Pencarian korban tertimbun longsor juga masih terus dilakukan di Desa Sibalanga karena masih ada 1 korban yang belum ditemukan. Sementara pengerjaan pembersihan jalan lintas Tarutung Sibolga pun terus dikebut untuk percepatan evakuasi korban di daerah terisolasi. Salah satu desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah sudah 11 hari masih terisolasi. Demi mendapat bantuan, warga desa rela berjalan 6 km ke Tapanuli Utara untuk jemput bahan makanan. Saudara, ini warga desa Nagat Timbul di Tapanuli Tengah yang hingga kini masih terisolasi. Akses jalan menuju desa sudah 11 hari tertutup longsor, sehingga belum ada bantuan yang menjangkau desa ini. Untuk bertahan hidup,
warga membangun 2 posko untuk tempat pengungsian saudara. Sementara untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, mereka harus berjalan kaki 6 km menuju Tapanuli Utara di Kecamatan Adian Koting. Kampung kami ini sudah terisolir. Kami harus menjemput bahan pangan dari desa Pasingkaman, Tapanuli Utara, karena kebetulan daerah kami adalah perbatasan Tapanuli Tengah sama Tapanuli Utara dengan berjalan kaki sekitar 6 km, Pak. Pembukaan akses jalan ke wilayah terisolasi akibat banjir bandang di Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat terus dikebut demi memudahkan distribusi logistik. Akses jalan dibuat secara darurat karena kondisi keterbatasan alat. Pembukaan akses jalan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus dikebut untuk bisa memenuhi kebutuhan logistik warga di daerah terisolasi. Di tengah keterbatasan alat berat, beberapa jembatan darurat dibuat dengan memanfaatkan kayu gelondongan sisa banjir. Dengan adanya jembatan darurat ini, kini tinggal 3 titik wilayah yang masih terisolasi dari sebelumnya 12 titik terisolasi di Agam. Yang paling penting sekarang adalah tempat yang terisolasi. Nah, itu yang masalah kita. Dari hari ke hari sekarang semakin terbuka. Hari ini Matur sudah bisa dilewati. Jadi Matur tidak isolasi lagi. Jadi sudah bisa kita berikan melalui darat. Dengan alat yang banyak itu nanti segera terbuka, kita sudah bisa mengirim semua bahan-bahan makan melalui ini. Sementara itu akses jalan Batang Sumpur yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat masih tertutup akibat terjangan banjir bandang pekan lalu. Pemerintah Tanah Datar menegaskan akan mengebut pembuatan jalur alternatif agar aktivitas warga yang sempat terhenti 1 pekan bisa kembali normal. 4 alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembukaan akses alternatif jalan darat yang menghubungkan Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Mengerjakan, memindahkan aliran sungai ini ke sebelah supaya ini bisa kita timbun dan bisa dilewati untuk jalan kendaraan sementara. Iya, berarti itu percepatan kita untuk memperlancar untuk distribusi bahan ke daerah lain gitu Pak ya? Betul, ini satu-satunya. Ini jalan utama, ini urat nadi, dan juga ini yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok. Membuka akses daerah terisolasi kini jadi prioritas utama tim gabungan untuk mempercepat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang yang sangat membutuhkan pasokan logistik dan medis. Tim Liputan Kompas TV. Pembukaan akses jalan wilayah terisolasi di Sumatera Barat terus dikebut. Bagaimana kondisi terkininya? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV dan Rio Yohanes di Agam, Sumatera Barat. Selamat malam, Rio. Ini kan pembukaan akses terisolasi terus dikebut. Bagaimana distribusi bantuan sejauh ini? Apakah sudah menjangkau wilayah terisolasi? Ya, Ibrahim dan juga saudara, memang pemerintah di Kabupaten Agam terus menggencarkan untuk membuka akses jalan ke titik-titik daerah yang masih terisolasi. Dan dari data terakhir kemarin itu masih ada 1 titik, itu di daerah di tempat saya melaporkan ini, di daerah Kecamatan Palembayan masih ada 1 titik kawasan di kawasan pemukiman di bagian Jorong, Sabali Ayen namanya. Di sana masih ada 1 titik kawasan lagi yang belum tersentuh. Tapi itu sudah disalurkan bantuan. Bisa dikatakan ini sudah tidak terisolasi karena bantuan sudah masuk ke sana. Basarnas melalui dengan helikopternya sudah menurunkan bantuan logistik, obat-obatan dan perlengkapan seperti selimut untuk warga yang terdampak di sana. Dan untuk di daerah lain di Provinsi Sumatera Barat ini juga ada di daerah di Kabupaten Tanah Datar. Sebenarnya ini bukan terisolasi, tapi memang akses jalan utama yang menghubungkan antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok itu terputus. Dan untuk itu memang dibutuhkan banyak alat berat. Saat ini memang pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih memiliki 3 unit alat berat untuk mempercepat proses itu. Dan untuk itu dia memang mengajukan untuk penambahan dan diminimalkan nantinya, dimaksimalkan dengan 4 alat berat, semoga bisa mempercepat proses perbaikan jalur itu. Demikian Ibrahim. Rio, kemudian juga tim SAR di Agam ini terus mencari korban hilang. Seperti apa progresnya, Rio? Ya, untuk pencarian korban hilang memang belakangan itu tim SAR disulitkan karena di medan yang luas itu lebih kurang untuk 1 titik area kawasan yang dicari itu luasannya mencapai 23 hektar.
Dan dengan kondisi di mana itu lumpurnya sudah cukup keras dengan kedalaman sampai 1,5 meter, juga ada banyak material banjir seperti bebatuan besar dan juga balok-balok kayu. Ini menyulitkan tim SAR dalam melakukan proses evakuasi. Dan tadi hari ini juga tim SAR sudah dibantu dengan 2 unit alat berat, ditambah 1 lagi unit alat berat milik Basarnas, sehingga ada 3 unit alat berat yang dikerahkan di TKP, sehingga hasilnya sedikit melegakan. Ada 6 jenazah korban yang berhasil dievakuasi pada hari ini hingga sore hari ini, dan 1 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sementara 5 lagi belum berhasil diidentifikasi karena belum ada kecocokan data dan sudah dibawa ke rumah sakit daerah di Kabupaten Agam ini. Demikian, Ibrahim. Sedikit Rio, soal pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sana bagaimana? Ya, untuk pelayanan kesehatan memang sebelumnya memang terganggu karena di sini puskesmas tidak bisa memberikan pelayanan untuk yang rawat inap karena mengingat arus listrik di sini belum teraliri dengan baik. Dan pada kemarin malam itu aliran listrik di sini sudah berjalan normal kembali. PLN sudah mengebut pengerjaan pemasangan tiang dan perbaikan jalur-jalur listrik di kawasan ini, sehingga malam ini seperti yang saya melaporkan ini, kondisinya pada malam ini tidak lagi mencekam seperti malam sebelumnya di mana itu sangat gelap. Saat ini semua penerangan di daerah ini sudah berjalan dengan baik, sehingga pusat kesehatan layanan terdekat di sini, puskesmas, juga sudah bisa kembali melakukan pelayanan rawat inap, mengingat dia sudah bisa mengakses aliran listrik. Demikian, Ibrahim. Baik, semoga warga di sana yang tadi terisolasi juga sudah bisa dibuka akses jalannya, bisa segera pulih terutama. Terima kasih Rio Johannes untuk laporan Anda langsung dari Agam, Sumatera Barat. Saudara, pencarian 3 korban longsor di Bandung Barat terus dilakukan. Proses evakuasi korban dilakukan secara hati-hati karena kondisi tanah masih labil. Saudara, rencana eksekusi 2 bidang lahan sengketa di Halifehan dan Tulamalai, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur berujung ricuh. Bentrokan terjadi antara aparat dan warga. Bentrok terjadi saat petugas bersama Panitera Pengadilan Negeri Atambua tiba di lokasi untuk melaksanakan eksekusi 2 bidang lahan. Pihak tergugat melakukan penolakan terbuka dengan memblokade seluruh akses menuju area eksekusi. Warga yang menempati lahan melakukan perlawanan dengan melempar petasan ke arah petugas. 2 orang petugas terluka dan akibat kericuhan, eksekusi lahan sengketa tersebut akhirnya ditunda. Memang terjadi penolakan dari pihak termohon eksekusi. Saat tersebut terjadi massa melakukan lemparan batu, kemudian ada yang menembakkan kembang api, yang diduga juga ada yang melemparkan bom molotov ke arah petugas. Pasca diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru, aktivitas warga satu dusun di Lumajang masih terisolasi. Sejumlah anggota Polri diterjunkan untuk membantu warga menyeberang dari aliran banjir lahar Semeru. Dengan saling bergotong royong, warga dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari untuk dapat pulang ke rumahnya. Sejumlah polisi juga turut membantu dengan menggendong anak-anak untuk sampai di seberang sungai. Warga yang terdampak mengaku tak menyangka rumahnya sampai diterjang banjir karena tanggul di tepi sungai cukup tinggi. Namun besarnya banjir lahar membuat air meluap ke permukiman warga. Kondisi saat ini jalur menuju dusun Sumber Langsep untuk akses jalan lintas tertimbun oleh material yang cukup tebal, baik pasir maupun lumpur. Kemudian kita bersama masyarakat membantu menembus ke dusun Sumber Langsep karena endapan atau arus air kondisinya saat ini masih panas. Setelah hujan deras menyebabkan 2 rumah di Kampung Condong, Desa Warga Luyu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tertimbun longsor, 3 orang hilang. Longsor yang menerjang Kampung Condong, Desa Warga Luyu, Arjasari, Bandung, terjadi pada Jumat sore. Longsor menimbun 2 rumah warga.
3 orang hilang dan masih dalam pencarian. Proses evakuasi korban dilakukan secara hati-hati karena kondisi tanah masih labil. Tadi nama-namanya sudah disampaikan, Ibu Aisyah usia 60 tahun, Citra 20 tahun dan juga Alfa 10 tahun. Kalau jumlah rumah yang tertimbun ada berapa? Jumlah rumah tertimbun ada 2 unit rumah. Ya, dan tentu beberapa unit lagi ini juga agak miring dan juga ini terindikasi rawan longsor. Masyarakat atau warga sekitar otomatis harus evakuasi. Ya, ada yang di rumah warga, dan kalau misalkan di rumah warga atau tetangga dan saudaranya tidak ada, memungkinkan mungkin Pak Kades nanti saya perintahkan untuk persiapan untuk bikin tenda, dan juga kepada Kalak BPD untuk mempersiapkan logistik seluruhnya. Untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian 3 korban hilang, ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan Sunandar dari Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Vida. Bagaimana sejauh ini proses pencarian 3 korban? Ibrahim dan juga saudara, hari ini menjadi hari pertama dari proses pencarian korban. Tepatnya ada 3 korban yang juga menjadi hilang begitu ya, akibat tanah longsor yang terjadi di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dan hari ini Ibrahim dan juga saudara, memang proses pencarian ini hanya bisa dilakukan selama kurang lebih 4 jam saja, di mana tadi tim SAR gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD dan juga Basarnas ini memulai pencarian pada pukul setengah 8 pagi hingga pukul 1 siang. Dan di mana pada pukul 1 siang ini hujan deras mulai mengguyur di kawasan tersebut hingga para kemudian tim SAR gabungan ini tidak bisa melanjutkan proses evakuasi. Karena Ibrahim dan juga saudara, kalau melihat dari medan begitu ya, memang dari tanah, kontur tanah begitu ya, dan juga jenis tanah yang kemudian berada di lokasi tersebut akibat dari hujan ini membuat tanah tersebut tidak stabil, lengket dan juga lembab. Tadi proses evakuasi dilakukan di pukul setengah 8 hingga pukul 12 ini dilakukan secara manual karena memang di awal begitu ya, tanahnya ini kondisinya masih sangat basah dan juga becek. Di pukul 12 hingga pukul 1 barulah alat berat ini mulai dikerahkan, diperbantukan begitu ya, Ibrahim dan juga saudara, saat tanahnya ini mulai sedikit mengering. Namun pada pukul 1 akhirnya hujan mengguyur sehingga dari para petugas gabungan ini tidak mengambil resiko untuk melanjutkan karena memang ancaman dari longsor susulan ini masih bisa terjadi di oleh Kapolsek tempat, di mana Basarnas ini menyebutkan bahwa longsor susulan ini masih menjadi ancaman dari proses evakuasi atau pencarian 3 orang yang saat ini masih dilakukan. Rencananya Ibrahim dan juga saudara, esok hari tepat pada pukul 8.30 pencarian di hari kedua ini akan kembali dilanjutkan. Dan untuk tadi kendala-kendala yang hari ini sudah ditemukan, ini menjadi proses evaluasi begitu ya Ibrahim dan juga saudara, di mana nanti esok hari rencananya para petugas gabungan ini akan membuat jalan gitu ya bagi alat berat dengan menggunakan pohon kelapa begitu ya, agar tanah yang dipijak oleh alat berat ini bisa lebih stabil. Dan tadi hari ini evaluasi yang dilakukan selain tadi untuk esok hari ini akan membuat medan lebih aman untuk dilalui alat berat begitu ya Ibrahim dan juga saudara. Yang juga dilakukan ini adalah mendata terkait proses pencarian seperti apa, kemudian korban begitu, dan juga di mana titik lokasi terakhir korban terlihat, sehingga diharapkannya ini bisa memudahkan proses pencarian korban di titik-titik yang sudah ditentukan. Ibrahim. Baik, terima kasih Vida Alatas untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, Brimopolda Sumatera Utara mengubah air sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi air layak minum bagi warga terdampak banjir dan longsor. Warga 3 Binang Kabupaten Karo mengadang truk BBM. Penghadangan dipicu stok BBM di daerah ini tak kunjung datang.
Kelangkaan BBM sejak sepekan terakhir membuat ratusan warga yang tengah mengantre di SPBU 3 Binanga menghadang truk pengangkut BBM yang hendak melintas ke arah Kutacane Aceh. Sulitnya pasokan BBM akibat jalur darat di sejumlah daerah terputus. Pemerintah setempat memastikan stok BBM di Sumatera masih dalam keadaan aman, namun terjadi keterlambatan akibat akses terputus longsor dan banjir. Dan setelah kita cross check juga dari mobil tangki bahwa itu bukan jatah SPBU 3 Binanga. Jadi kita memberikan pengertian kepada masyarakat kita dan mengkonfirmasi bahwa memang untuk jatah pasokan BBM di 3 Binanga sedang dalam perjalanan. Jadi kita berikan pengertian kepada masyarakat kita supaya lebih tenang menunggu. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Tim SAR kembali menemukan 2 korban yang tewas tertimbun longsor. Dengan temuan 2 korban tersebut, korban yang masih dalam pencarian berjumlah 52 jiwa. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan Abdul Rohim dari Agam, Sumatera Barat. Saudara, informasinya Basarnas Gabungan ini sudah menemukan sejumlah korban lagi pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya saya akan berbincang bersama dengan Atta Priyono selaku Koordinator Lapangan Basarnas Padang. Selamat sore Bang Atta. Selamat sore. Bang, boleh informasinya dari Basarnas Padang ini menemukan lagi hari ini korban. Bisa dijelaskan Bang Atta? Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita menemukan 2 orang korban ya. Dalam keadaan meninggal dunia. Yang pertama di Jorong Kayu Pasa, ya, Nagari Salareh Air Timur. Selanjutnya yang kedua Samsimar, ya, Samsimar di Kampung Tangah, Nagari Salareh Air Timur. Selanjutnya kedua korban akan kita rujuk ke RSUD Lubuk Basung. Oh, Tim SAR ini menemukannya di lokasi sebelah mana? Baik, kita menemukan korban, kita bersyukur ya atas bantuan dari tim rescue gabungan menurunkan 2 buah alat eskavator ya yang sangat membantu tim rescue dalam menggali tumpukan-tumpukan material banjir bandang itu. Tadi korban itu kita temukan kurang lebih dalam kedalaman 1 meter. Dengan bantuan alat ini kita bisa mengarahkan ke tempat titik-titik yang kita curigai sehingga alat eskavator tersebut membantu mengangkat tumpukan-tumpuk itu sehingga korban bisa kita temukan. Dengan ditemukannya 2 orang korban siang hari ini, tentunya korban dalam pencarian berkurang menjadi 52. Kemudian untuk yang meninggal dunia Bang Atta, total jumlahnya berapa? Untuk yang meninggal dunia 119 orang ya, atau jiwa. Baik, terima kasih Atta Priyono atas waktunya. Koordinator Lapangan Basarnas Padang bersama Kompas TV. Terima kasih Bang Atta sekali lagi. Itu dia tadi saudara bahwa hingga saat ini korban yang belum ditemukan masih berjumlah 52 orang begitu, dan tadi terakhir hari ini sudah ditemukan 2 korban lagi dalam keadaan meninggal dunia. Reza Pratama, Abdul Rohim, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ratusan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara turut terdampak bencana. Kemenkes berjanji akan mempercepat pemulihan agar layanan kesehatan bisa kembali normal. Fasilitas kesehatan di 3 provinsi di Sumatera mengalami berbagai kendala pasca bencana banjir dan longsor. Salah satunya RSUD Fauzia yang menjadi rujukan utama di Biren, Aceh. Rumah sakit ini mengalami listrik padam, kelangkaan BBM untuk genset, hingga kekurangan tenaga medis. Sebagian besar dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain belum bisa bekerja karena menjadi korban bencana. Akibatnya, pelayanan terganggu, sementara pasien terus berdatangan. Selain rumah sakit, 5 puskesmas juga belum bisa beroperasi karena terendam banjir dan lumpur. Obat-obatan dan alat kesehatan ikut terendam. Khusus untuk Puskesmas Pesangan, operasional direlokasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pesangan Raya. Petugas Puskesmas Pesangan juga disebar ke 8 titik posko pengungsian. Untuk sementara kami pindah ke Rumah Sakit Pesangan Raya. Dan kami di Puskesmas Pesangan membuka 8 titik untuk pengobatan pasien yang tidak bisa kemari. Kemenkes memastikan akan mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan agar layanan bisa kembali normal. Tak hanya Vaskes, penambahan tenaga kesehatan juga dimaksimalkan untuk penanganan korban bencana Sumatera. Nah, ini yang ditugaskan kepada kami ke sana melihat
agar segera fasilitas kesehatan itu mana yang bisa beroperasi, mana yang sama sekali tidak bisa beroperasi, mana yang bisa segera kita tolong segera, bisa SDM-nya bagaimana, berapa jumlah SDM di lokasi itu, memastikan. Berdasarkan data Kemenkes, ada 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Untuk Provinsi Aceh, terdapat 13 rumah sakit dan 122 puskesmas yang terdampak. Provinsi Sumatera Utara, 18 rumah sakit dan 22 puskesmas. Provinsi Sumatera Barat, 9 puskesmas. Tim Liputan, Kompas TV. Brimopolda Sumatera Utara mengubah air sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi air layak minum bagi warga terdampak banjir dan longsor. Dengan alat khusus, polisi berhasil memenuhi kebutuhan air sementara untuk warga. Di tengah krisis air layak minum pasca bencana banjir bandang dan longsor, personel Brimopolda Sumatera Utara mengubah air sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi air layak minum bagi warga. Alat bernama water treatment yang dibawa dengan mobil khusus ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian air layak minum. Warga diperbolehkan mengambil air dengan alat tampung masing-masing. Warga bersyukur dengan bantuan ini lantaran pipa PDAM rusak akibat banjir dan longsor hingga kesulitan mencari air layak minum. Terima kasih atas bantuan dan partisipasi untuk menyediakan air minum yang telah disediakan, dan ini sangat membantu, sangat betul-betul membantu buat kami, karena dari sumber air yang bersih nggak ada untuk memasak air, semua kotor. Sebelumnya warga terpaksa memanfaatkan air sisa banjir untuk mencuci pakaian dan keperluan lainnya. Namun mereka masih sulit mendapatkan air bersih untuk konsumsi sehari-hari. Tim Liputan Kompas TV. Diduga akibat korsleting, gudang Mika di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran menghanguskan gudang Mika di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting bagian panel listrik. Api dengan cepat membesar dan meluluhlantahkan isi bangunan. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan melakukan pemadaman lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Lebih dari 18 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran disebabkan korsleting pada panel listrik. Tabrakan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur Trans Sulawesi Poros Maros Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga insiden terjadi akibat remblong. Kerusakan dialami 3 minibus dan 1 truk yang terlibat tabrakan beruntun. Insiden ini terjadi setelah sebuah truk melaju kencang dan tiba-tiba mengalami remblong di jalur pendakian. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sejumlah penumpang hanya mengalami luka ringan dan langsung mendapat pertolongan. Akibat insiden ini, lalu lintas sempat mengalami kemacetan hingga 3 km. Terima kasih telah menyaksikan Kompas Malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.